Iya, anaknya pasti anaknya itu kan ilmunya nol gitu. Jadi sambungan yang harusnya pas 7 kayak gini kan nol lalu semuanya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya adalah Ibu Dewi Maniar. Saya mengampu mata pelajaran matematika di SMP Negeri 3 Sampit, Kabupaten Kota Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya sudah mengabdi di sekolah ini hampir 11 tahun. Di sini saya banyak belajar dari rekan guru, siswa, kepala sekolah, pengawas, dan narasumber lainnya. Dari mereka, saya banyak belajar bagaimana memahami pembelajaran yang sangat dibutuhkan oleh siswa. Dan dari mereka pula, saya banyak belajar betapa pentingnya teknologi yang sangat berkembang pesat saat ini. 1 tahun lebih sudah pandemi COVID-19 melanda seluruh negeri termasuk Indonesia. Dampaknya sangat luar biasa terhadap sistem pembelajaran. Semua aktivitas pembelajaran yang biasanya kami lakukan di sekolah mau tidak mau berpindah dari sekolah ke rumah mereka masing-masing. Kami beradaptasi dengan teknologi untuk melaksanakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh yang semuanya full online atau daring. Walaupun kami semua menjadi lebih ahli dalam bidang teknologi, khususnya pembelajaran melalui gawai dengan akses internet, namun ada juga kelemahannya. Berbagai usaha dari PJJ, dari Zoom meeting, video pembelajaran, dan sebagainya dengan harapan siswa dapat memahami materi dengan mudah telah dilakukan semaksimal mungkin. Dan setelah adanya PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas, semua harapan itu sirna. Saat saya masuk kelas untuk memulai pelajaran dan melanjutkan materi, saya terkesima dengan diamnya para siswa. Kitanya hanya bisa diam, dan ketika saya menjelaskan materi, saya seperti berada di kelas kosong. Kemudian, saya memberikan keleluasaan kepada mereka untuk membuka gawai dan menyimak video pembelajaran yang telah saya buat. Baik itu video pembelajaran yang dulu untuk mengingat kembali pelajaran, ataupun materi lanjutan. Karena dulu saat PJJ, siswa terjebak dengan pembelajaran online, maka mereka menjadi akrab dengan gawai mereka. Sehingga pada saat PTMT sekarang ini pun, mereka diperbolehkan membawa gawai mereka ke sekolah. Kemudian pada saat saya asik memberikan materi, ada-ada saja siswa mencari kesempatan untuk memegang gawai dan melakukan hal lain selain memperhatikan penjelasan guru. Seperti ini, mereka chatting melalui WhatsApp. Ada juga yang bermain game dengan teman. Ada pula yang melakukan video call walaupun bisa. Siswa tersebut sudah saya tegur, kemudian saya nasihati untuk tidak melakukan itu lagi. Tetapi tetap saja nasihat saya tidak dihiraukan. Nampaknya mereka terkena learning loss. Berdamai dengan keadaan, akhirnya saya mencari solusi untuk menghadapi tantangan ini. Saya berpikir, bagaimana jika gawai siswa digunakan untuk belajar, tapi tetap fokus dengan materi yang disampaikan, sehingga siswa dapat belajar lebih efektif dan tidak kehilangan kompetensinya akibat learning loss. Saya harus bertransformasi menjadi guru yang memberikan pelayanan sesuai dengan zamannya. Menurut teori belajar Gestalt, menyatakan bahwa pengamatan manusia pada awalnya bersifat global terhadap objek-objek yang dilihat. Karena itu, belajar harus dimulai dari keseluruhan, baru kemudian berproses kepada bagian-bagian. Pengamatan artinya proses menerima, menafsirkan, dan memberi arti rangsangan yang masuk melalui indera-indera seperti mata dan telinga. Berdasarkan teori tersebut, siswa harus mampu menangkap makna dari hubungan antar bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, sehingga siswa dapat memahami pembelajaran secara keseluruhan. Teringat dengan webinar yang diselenggarakan oleh PGRI Kabupaten Kota Waringin Timur, lantas saya menggunakan Nearpod untuk mengontrol pembelajaran di gawai siswa. Nearpod adalah platform ruang pembelajaran yang memungkinkan terjadinya interaksi antara guru dan siswa. Dengan kata lain, Nearpod memudahkan guru untuk memberikan materi secara menarik, kreatif, dan interaktif. Melalui Nearpod pula, kita mengajarkan siswa untuk fokus pada materi karena tampilan layar siswa dikontrol oleh guru. Aplikasi ini dapat diunduh melalui Play Store ataupun situs resminya. Dengan perpaduan penjelasan materi di papan tulis dan melalui gawai siswa, kemudian saya membuat RPP dengan metode hybrid learning. RPP ini berisi rancangan kegiatan dengan materi persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel.
pembelajaran ini berbasis gawai melalui aplikasi Nirpot DKK. Jadi DKK di sini maksudnya adalah dan kawan-kawan aplikasi lainnya seperti Quizzes, Google Classroom, YouTube, Lab Worksheet, Google Form, Superhub, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Melalui Nirpot ini, kegiatan pembelajaran disajikan secara runtut dan sistematis. Setelah RPP dibuat, kini saatnya melaksanakan pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, terdapat alur kegiatan utama seperti berikut ini. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan. Pada kegiatan ini, siswa menjawab salam, dan saya memberitahukan apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai bersama, yaitu menyelesaikan permasalahan persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Kemudian siswa mengingat kembali materi sebelumnya yang dipelajari. Selain itu, siswa juga diminta untuk membuka aplikasi Nirpot dan masuk kelas maya dengan masukan kode kelas. Lalu Nirpot ini pula, siswa menjawab kuis. Kuis disajikan semenarik mungkin melalui Quizzes, dan soal dibuat berkaitan dengan lingkungan sekitar atau kontekstual. Dari hasil Quizzes, siswa dapat mengetahui berapa peringkat mereka setelah mengerjakan soal. Kegiatan ini dapat menimbulkan keinginan rasa untuk saling berkompetensi dengan temannya hilang akibat learning loss. Yang kedua adalah kegiatan inti. Melalui Nirpot, siswa memperhatikan materi dan penjelasan oleh guru. Tampilan materi di gawai siswa dapat berpindah layar sendiri tergantung pada kontrol guru sesuai alur layer yang telah dibuat. Sambil memperhatikan layar di gawai mereka, saya pun menjelaskan di papan tulis biasa apabila ada penjelasan materi yang belum dipahami, khususnya mengenai persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel. Beberapa tampilan Nirpot pada pembelajaran persamaan dan pertidaksamaan linier satu variabel yang telah saya gunakan adalah sebagai berikut ini. Akibat penurunan kompetensi yang dimiliki siswa dari learning loss, kemudian saya memberikan materi dengan tebak gambar melalui Quizzes agar pembelajaran lebih menarik dan mengasihkan seperti gambar berikut ini. Selain tebak gambar, ada kalanya saya menampilkan video dan memberikan open-ended question agar kelas menjadi lebih interaktif. Dari jawaban siswa, kemudian saya berdiskusi dengan mereka bagaimana penyelesaian yang tepat. Kegiatan ini memberi penguatan terhadap pemahaman materi. Dengan metode interaktif, siswa dapat mengetahui kemampuan mereka masing-masing dan belajar dari kesalahan. Dan yang ketiga adalah kegiatan penutup. Setelah pembelajaran singkat pada kegiatan inti selesai, saya memberikan tindak lanjut berupa penugasan yang diberikan melalui Google Classroom. Kegiatan ini dapat siswa lakukan di rumah masing-masing dan mereka dapat mempelajari materi lanjut melalui video YouTube ataupun e-book yang telah dibagikan. Jika terdapat pemberian tugas melalui YouTube, biasanya saya memberikan penjelasan materi dan tugas dengan memperhatikan video pembelajaran saya sendiri di channel yang telah saya buat sebagai alternatif referensi belajar siswa, ataupun penugasan melalui di Google Classroom seperti ini. Diharapkan dengan penugasan soal kontekstual seperti ini, siswa dapat lebih memahami cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan PLSV ataupun PTLSV. Jika terjadi kesulitan, siswa dapat mempelajari e-book yang berisi buku siswa mata pelajaran matematika kelas 7, sedangkan bagi siswa yang memiliki kendala dengan gawai dapat meminjam buku di perpustakaan sebagai bahan belajar di rumah. Rangkaian kegiatan telah dilakukan dan alhasil siswa menjadi lebih fokus pada pembelajaran walaupun mereka memegang gawai. Adapun siswa yang mempunyai kendala, misalnya gawai mereka rusak ataupun tidak memiliki gawai, mereka tetap bisa mengikuti pembelajaran dengan cara bersama dengan temannya untuk melihat layar gawai. Nah, ini juga melatih mereka untuk memiliki rasa empati, peduli, dan menumbuhkan rasa percaya diri. Berikut ini adalah grafik sebelum dan sesudah diberlakukannya metode hybrid learning. Data ini diambil melalui Google Form dengan jumlah 83 responden. Berdasarkan grafik tersebut, diketahui bahwa ternyata siswa menyukai dan memahami materi menggunakan gawai mereka dibandingkan dengan hanya menjelaskan materi tanpa menggunakan gawai. Nah, hal ini merupakan keberhasilan dari praktek terbaik yang sudah saya lakukan dan siswa dapat belajar lebih efektif untuk mengatasi learning loss. Setelah melaksanakan praktik terbaik transformasi pembelajaran singkat hybrid learning berbasis gawai dan ternyata ada peningkatan kompetensi siswa, maka kemudian saya berbagi pengalaman dengan rekan guru. Jadi, iya nanti makanya dengan adanya praktik terbaik ini, rekan guru pun antusias untuk melakukan hal yang sama. Harapannya adalah siswa dapat tertarik untuk mempelajari materi yang diberikan dan tidak lagi terjadi learning loss. Bergerak dengan hati, mari kita pulihkan pendidikan.